Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan dimudahkan dalam belajar. Sebelum belajar, marilah bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang pengolahan data. Tujuan pembelajaran kita adalah kalian dapat mengetahui bentuk-bentuk diagram, melakukan pengamatan data dalam bentuk diagram, mengolah data dengan menyajikan data pada tabel frekuensi, dan menggali informasi dari data tabel frekuensi. Di kelas 4 dan kelas 5, kalian sudah mempelajari cara mengumpulkan data dan menyajikan data ke dalam bentuk tabel atau diagram. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar menentukan nilai tengah data, nilai yang sering muncul, dan rata-rata hitung suatu data. Ketiganya termasuk dalam ukuran pemusatan data. Sebelum Ibu menjelaskan tentang nilai tengah data atau median, nilai yang sering muncul atau modus, dan rata-rata hitung suatu data atau mean, kita akan mengingat lagi cara menyajikan data ke dalam bentuk tabel dan mengamati data untuk mencari data terkecil atau terbesar. Menentukan modus, median, dan mean, insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Perhatikan penjelasan berikut. Di sini ada diagram gambar, yaitu jumlah siswa pada satuan pendidikan. Nah, kita akan menentukan tingkat pendidikan yang paling sedikit jumlah siswanya, yang B, tingkat pendidikan yang paling banyak jumlah siswanya. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan mengamati data jumlah siswa pada satuan pendidikan. Nah, sekarang untuk kita mengetahui mana yang paling banyak dan yang mana paling sedikit, nah di sini satu gambar mewakili 200 orang. Nah, sekarang kita akan hitung gambarnya yang tingkat TK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 setengah gambar. Berarti untuk tingkat TK itu ada 7 setengah gambar. Kemudian yang tingkat SD kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 setengah gambar. Berarti untuk tingkat SD ada 8 setengah gambar. Kemudian yang tingkat SMP 1, 2, 3, 4, 5 setengah. Berarti untuk tingkat SMP ada 5 setengah gambar. Kemudian yang SMA itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti SMA ada 6 gambar. Nah, di sini kita sudah bisa melihat dan menentukan mana yang paling banyak siswanya dan mana yang paling sedikit siswanya. Nah, yang A, tingkat pendidikan yang paling sedikit jumlah siswanya. Di sini bisa terlihat yang paling sedikit adalah SMP. Berarti jawabannya yang A adalah SMP. Kemudian yang B, tingkat pendidikan yang paling banyak jumlah siswanya. Berarti yang paling banyak jumlah siswanya adalah SD. Di sini berarti B jawabannya adalah SD. Sekarang perhatikan diagram batang. Nah, di sini ada diagram batang, yaitu jumlah pasien dari berbagai macam penyakit, yaitu gagal jantung, stroke iskemik, stroke hemoragik, terus fraktur post operasi. Nah, di sini kita akan menentukan A, penyakit yang paling banyak pasiennya, B, penyakit yang paling sedikit pasiennya, C, selisih
pasien gagal jantung dan stroke iskemik. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan melakukan pengamatan dari diagram batang. Nah, di sini di bawah sini adalah jenis penyakitnya dan ini adalah jumlah pasiennya. Di sini rentannya dari 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan 70. Nah, sekarang di sini kita bisa melihat dari tabel tersebut, dari diagram batang tersebut, A, penyakit yang paling banyak pasiennya. Lihat batang yang paling tinggi. Berarti kita melihat dari batang yang paling tinggi. Di sini batang yang paling tinggi adalah gagal jantung. Berarti A adalah yang paling banyak pasiennya adalah penyakit gagal jantung. Ya. Kemudian di sini yang ditanyakan penyakit yang paling sedikit pasiennya. Di sini yang paling sedikit pasiennya dilihat batang yang paling pendek. Di sini ada stroke hemoragik dan fraktur post operasi, sama di sini ya. Yang paling pendek yaitu 30. Berarti penyakit yang paling sedikit pasiennya adalah stroke hemoragik dan fraktur post operasi. Nah, berarti di situ ada dua penyakit yang paling sedikit pasiennya. Sekarang yang C, selisih pasien gagal jantung dan stroke iskemik. Berarti di sini dilihat yang gagal jantung dikurang stroke iskemik. Untuk mencari selisih berarti yang paling banyak dikurang yang paling sedikit. Di sini yang paling banyak gagal jantung, berarti jawabannya adalah yang gagal jantung itu berapa di sini? 60. Berarti 60 dikurang stroke iskemik. Di sini lihat 40. Di sini 40. Berarti C-nya adalah jawabannya 60 dikurangi 40 adalah 20 pasien. Berarti selisihnya adalah 20 pasien. Perhatikan diagram garis nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Kita akan menentukan berapa jumlah siswa kelas 6, kemudian jumlah siswa yang mendapatkan nilai paling tinggi, nilai yang paling sedikit jumlah siswanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengamati diagram garis tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan yang bagian A. Nah, di situ berapa jumlah siswa kelas 6? Kalian lihat. Di sini kita akan menjumlahkan titik-titik dari diagram garis ini. Nah, di sini kita lihat yang A. Berarti di sini 4 ada berapa? 3. Berarti di sini 3. Kemudian yang nilainya 5 ada 4. Berarti di sini tambah 4. Kemudian yang nilainya 6 ada berapa? Ada 4. Kemudian lihat yang nilainya 7 ada berapa? Ada 7. Kemudian yang nilainya 8 ada 11. Kemudian yang nilainya 9 ada 8. Kemudian yang nilainya 10 ada 3. Berarti sekarang jumlahkan 3 tambah 4 tambah 4 tambah 7 tambah 11 tambah 8 tambah 3 sama dengan 40. Berarti jumlah siswa kelas 6 ada 40 siswa. Sekarang kita jawab yang bagian B.
jumlah siswa yang mendapatkan nilai paling tinggi. Perhatikan di sini nilai. Nilai yang paling tinggi adalah 10. Nilai yang paling tinggi adalah 10. Berarti di sini nilai yang paling tinggi. Nah, jumlah siswa yang mendapat nilai paling tinggi. Ini yang paling tinggi, berarti kita lihat jumlah siswanya. Berarti jumlah siswanya adalah 3. Berarti yang mendapatkan nilai paling tinggi ada 3 siswa. Nah, sekarang kita jawab yang bagian C. Nilai yang paling sedikit jumlah siswanya. Nilai yang paling sedikit jumlah siswanya. Berarti nilai berapa saja? Lihat di sini. Yang paling sedikit. Lihat di titik yang paling rendah. Di sini titik yang paling rendah adalah 3. Nih, paling rendah 3. Ya. Di sini titik yang paling rendah adalah 3. Yang paling tinggi adalah 11. Berarti untuk jawaban C adalah nilai yang paling sedikit jumlah siswanya adalah nilai 4 dan nilai 10. Seperti ini. Sekarang kita akan menyajikan data yang diperoleh, yaitu ukuran sepatu kelas 6 ke dalam bentuk tabel frekuensi. Ini adalah namanya tabel frekuensi yang berisi ukuran, kemudian ada turus, kemudian ada frekuensi. Frekuensi itu biasanya jumlah siswanya atau jumlah barangnya, jumlah bendanya. Nah, di sini kita akan menentukan dari tabel nanti, yaitu jumlah siswa kelas 6, banyak siswa yang ukuran sepatunya paling besar, ukuran sepatu yang jumlah siswanya paling sedikit. Nah, sekarang kita akan sajikan atau kita kelompokkan data yang masih acak ini ke dalam tabel frekuensi. Sebelum kita masukkan ke dalam tabel frekuensi, kita harus amati ukuran sepatu yang paling kecil sampai yang paling besar. Di sini kita amati bahwa terlihat ukuran sepatu yang paling kecil di sini adalah 29. Berarti di sini 29. Kemudian setelah 29 ukuran sepatunya adalah 30. Kemudian setelah 30 ukuran sepatunya adalah 31. Kemudian 32. Setelah 32 ukuran sepatunya adalah 33. Setelah 33 di situ terlihat 34. Kemudian 35. Ada lagi? Ya, berarti ukuran sepatunya di sini dalam data adalah yang paling kecil 29 sampai 35. Setelah kita sudah tahu ukuran sepatu yang akan kita kelompokkan, sekarang kita kelompokkan dari ukuran sepatunya. Nah, yang 29 kita lihat dari baris pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima seperti itu ya. Berarti di sini yang 29 tidak ada 1, tulis ini. Kemudian 2, kemudian tidak ada 3, kemudian di sini 4. Nah, berarti di situ ada 4 siswa yang ukuran sepatunya 29. Sekarang yang 30 kita lihat lagi. 1,
2, 3, 4, 5. Coret begini, berarti menandakan 5. 6, tidak ada. Berarti ukuran sepatu 30 ada 6 siswa. Kemudian yang 31, 1, 2, 3, 4, 5, coret. Berarti yang ukurannya 31 ada 5 siswa. Sekarang yang 32, 1, 2, 3, 4, 5, coret. 6, 7. Berarti yang ukurannya ukuran sepatunya 32 ada 7 siswa. Kemudian yang 33, 1, 2, 3, 4, 5, coret. 6, 7, 8. Berarti yang ukuran sepatunya 33 ada 8 siswa. Sekarang yang ukuran sepatu nomor 34. Kita lihat sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, coret. 6, 7, 8. Berarti yang ukuran sepatunya 34 adalah 8 siswa. Sekarang yang 35. Kita lihat sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, coret. 6, 7, 8, 9, 10, coret. 11, 12. Berarti yang ukuran sepatunya 35 ada 12 siswa. Nah, kita sudah menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi. Kita sudah ketahui, sudah kita kelompokkan. Nah, sekarang kita akan menentukan yang bagian A, jumlah siswa kelas 6. Nah, di tabel frekuensi ini kita bisa menjumlahkan frekuensinya. Berarti di sini kita jumlahkan 4 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 12, hasilnya adalah 50. Berarti jumlah siswa kelas 6 ada 50 siswa. Sekarang kita jawab atau tentukan yang bagian B. Banyak siswa yang ukuran sepatunya paling besar. Di sini kita lihat ukuran sepatu yang paling besar, yaitu 35. Banyak siswanya berapa? 35
5, banyak siswanya adalah 12. Berarti banyak siswa yang ukuran sepatunya paling besar adalah 12 siswa. Nah, kemudian yang bagian C, ukuran sepatu yang jumlah siswanya paling sedikit. Berarti kita lihat di frekuensi. Di situ terlihat siswa yang paling sedikit ada 5. Kemudian yang kita tanyakan adalah ukuran sepatunya. Di sini yang paling sedikit 5, berarti yang ukuran sepatunya ada 31. Berarti ukuran sepatu yang jumlah siswanya paling sedikit adalah ukuran 31. Demikian materi hari ini. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, sampai jumpa di sekolah. Jangan lupa menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.